Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi trigonometri dan logaritma ya, seperti kisi-kisi yang sudah Bapak berikan pada teman-teman. Untuk soal pertama itu saya ambil dari soal kisi kemarin, nanti silahkan dicek ya. Untuk soal pertama ini bila jika x sama dengan cos x didapatkan oleh fungsi dari F2 per 3B. Nah, F2 per 3B harus diingat bahwa apa itu CB. Jadi satuan dalam sudut itu ada dua. Ya. Satuan dalam sudut itu ada dua. Satuan ada dua. Yang pertama adalah derajat, yang kedua adalah radian. Nah, ini di sini bukan B2 per 7 ya, tapi di dalam sudut. Kalau B radian ini besarnya kalau dibatasi bisa jadi 180 derajat. Ini biar gampang, kalian ini harus mencari 2 per 3B itu berapa. Jadi 2 per 3 dikali 180 derajat. Ini kita coret, nah, 60 ya. 60 jadinya 120 derajat. Jadi yang diminta di sini adalah fungsi nilai untuk 120 derajat. Jadi cos 120 derajat. Nah, untuk menghitung ini kan tidak ada di sini ya kan, tidak di sini karena ini adalah sudut-sudut yang ada di kuadran 1. Nah, diingat-ingat kembali di cos 1 kuadran. Ini sudah Bapak berikan juga di sini terkait rumus-rumusnya. Jadi di kuadran, apa sih kuadran? Kuadran itu dibagi menjadi 4 wilayah karena hanya satu putaran penuh 360 derajat. Nah, 360 derajat itu dibagi menjadi 4 wilayah yang disebut dengan kuadran. 1, 2, 3, 4 ya, berputar berlawanan arah jarum jam. Karena sudut yang positif itu berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini langkah pertama yang harus kamu pahami adalah ini 120 derajat ini ada di mana? Dari kuadran 1, 2, 3, 4 ini kuadran 1 apa? Di 120 derajat itu berarti kan ada di sini. Yang ada di 90 sampai 180. Berarti ini ada di kuadran 2. Jadi kita tinggal ikuti cos. Nah, di kuadran 2 kamu lihat ini. Rumusnya adalah 180 derajat dikurangi A. A sendiri itu yang harus kamu cari. Berarti 180 derajat dikurangi berapa? Biar jadi 120. Jadi 60. Ini tinggal kamu ambil cos 60 kan itu. Nah, cuma harus hati-hati. Tadi di kuadran 2 ini yang positif siapa? Sin dan kosekan. Jadi ini kan cos, karena tidak sesuai kasih negatif. Berarti min setengah gitu ya. Dari mana setengah? Cek lagi di dalam tabel ini ya. Nilainya cos gitu ya. Oke, mudah ya. Lanjut soal nomor 2 biar tidak terlalu lama. Jadi silakan di screenshot saja. Soal nomor 2. Soal nomor 2 kita ngomong tentang apa ini? Ya, atas ini ya. Oke. Grafik fx sama dengan 2 cos x memotong sumbu x. Nah, memotong sumbu x. Syarat memotong sumbu x adalah syarat memotong sumbu x adalah ya benar. Y-nya harus 0 atau fx-nya atau gx-nya itu harus 0 sama ya. Y, fx, gx itu sama. Berarti kita diminta mencari apa? Ini 2 cos x yang bernilai 0 itu. Berarti cos x sama dengan 0 dibagi 2. Cos x sama dengan 0. Nah, cos yang bernilai 0 itu gimana? Lihat di tabel. Bernilai 0 cos yaitu cos
khusus sin dan cos ya. Khusus sin dan cos itu periodenya adalah 360 derajat dibagi nilai mutlaknya A. A itu mana sih Bapak? Ini loh ya. A itu yang ada di depan X. Nah ini di depan X kan 3. Jadi periodenya adalah 360 derajat dibagi 3. Berarti 120 derajat. Nah apa itu periode? Ingat-ingat lagi di pelajaran fisika sudah ada, di kelas juga sudah Pak Wicak sampaikan. Nah apa itu periode? Kalau enggak dibuka di video-video sebelumnya. Kemudian untuk nilai maksimum itu sebenarnya kalian harus menggambar, ya kan? Kalian harus menggambar untuk melihat puncaknya itu di mana. Cuma sudah Pak Wicak sampaikan triknya untuk sin dan cos, ya kan? Untuk sin dan cos itu cukup kamu ganti angka 1 dan min 1 triknya ya. Cuma min 1 sama min 1 itu tidak selalu di maksimum sama minimumnya. Artinya 1 itu bukan selalu maksimum, min 1 juga bukan selalu minimum, tergantung nilainya nanti. Kalau dia kebalik ya kamu balik. Oke. Misalnya ini kan berarti 2. Nah, sinnya ini ya, sin itu satu rangkaian ini. Baju celana nggak boleh dilepas ya. Jadi ini 3X itu merupakan bagian dari sin, jangan dilepas. 2 kali 1 O2. Kemudian nilai minimum 2 kali min 1 berarti min 2. Ini udah benar belum? Sudah ya? Nilai maksimumnya 2, nilai minimumnya sudah min 2, tidak kebalik sama sekali ya. Yang B yaitu fx sama dengan min 3 cos 2x. Berarti periodenya adalah 360 derajat dibagi nilai mutlak dari A. 360 dibagi 2 jadi 180 itu ya. Untuk nilai maksimum berarti min 3 dikali 1 min 3 min 3. Nah, nilai minimumnya itu min 3 dikali min 1 sama dengan 3 ya kan. Tapi lihat ini yang tadi kita maksud, ini 3 sama min 3 ternyata besar mana? Besar 3. Apakah dia minimum? Berarti salah. Berarti ini yang kamu balik. Oh berarti minimumnya yang min 3, nilai maksimumnya yang 3 tuh ya. Jadi disesuaikan dengan besarnya ini. Kalau dia lebih besar ya dia maksimum, kalau dia lebih kecil ya nilai dia minimum gitu ya. Yang C yang X sampai 4 kan 3 khususkan periodenya adalah 180 jadi bukan 3 sampai cos tapi 180 derajat dibagi dengan A. Jadi 180 dibagi 1 per 3 beda ayo 180 dibagi ya pembagian sekarang itu jadi dibagi berarti 540 derajat ya. Untuk nilai maksimum nilai minimum untuk A itu ya dia selalu seperti ini, 3 sama min 3. Jadi nggak perlu kamu pikir bentuknya fungsinya kayak gimana, kecuali ini bentuk katakan gitu rasional sebenarnya kalau tidak akan tidak bisa jawab dari keluar. Jadi apakah dia masuk aja sini maksimumnya adalah 3, minimumnya min kata ya. Jadi lanjut untuk nilai untuk soal selanjutnya selisih nilai maksimum dan minimum fungsi. Nah ini berarti kamu mencari nilai maksimum dulu, nilai minimum, baru dikurangi ya kan. Kenapa dikurangi? Karena ini guna selisih. Berarti nilai maksimum, nah, kita tes berarti 3 min 2. Ingat ya tadi sin dan cos itu ini satu kesatuan diganti, dihapus, ganti dengan angka 1 berarti
3 kurangi 2 itu 1. Nilai minimumnya berarti 3 min 2 min 1 berarti 3 tambah 2 5. Oh ternyata kebalik ya, berarti ini kita balik. Jadi ini yang minimum, ini yang maksimum. Nah, kemudian ternyata yang diminta bukan ini tok, tapi selisih. Nah selisihnya berapa? 5 kurangi 1, 4 ya. Itu mudah ya. Oke lanjut nomor 5. Oke nomor 5. Rentang nilai dari fungsi Y sama dengan 4 sin X min P per 3 ditambah 3. Nah ini nggak usah bingung apa meneh gitu Pak, nggak usah. Di rentang nilai itu berarti kan intervalnya. Nah nilai itu maksudnya nilai Y-nya, jadi nilai fungsi itu berarti Y-nya. Oh intinya apa, ini kan dari Y tuh, berarti kita disuruh mencari nilai minimum sama maksimum lagi ya. Jadi rentang, nanti kita buat rentangnya. Minimum berarti 4. Nah ini sin-nya diganti angka min 1 ya kan, min 1 ditambah 3 ya, berarti min 4 ditambah 3 min 1. Kemudian maksimumnya berarti 4 dikali 1 tambah 3, 4 tambah 3, 7. Nah tinggal yang diminta rentang nilai fungsi. Nah tinggal kamu tulis seperti ini nanti ya. Jadi nilai Y-nya itu diantara min 1 sampai 7. Jadi bacanya Y lebih besar sama dengan min 1 atau Y kurang dari sama dengan 7 gitu. Lanjut soal selanjutnya. Grafik fungsi fx sama dengan memotong sumbu x. Nah, soal yang sama lagi seperti yang di atas. Apa tadi? Memotong sumbu x syaratnya? Ya, benar sekali. Memotong sumbu x syaratnya adalah y-nya harus 0. Nah, berarti ini tinggal tinggal 2 sin x min pi per 6 sama dengan 0 ya. Di sin x pi per 6 sama dengan 0 bagi 2 ya. Berarti kamu cari nilai sin yang menghasilkan nilai 0, tinggal bagi dilihat berapa yang di catatan kamu ya. Ternyata apa ya, yang bernilai 0 itu adalah ketika dia 0. Jadi kita ini disamakan dengan 0 saja, x min pi per 6 sama dengan 0 saja, berarti x sama dengan 0 ditambah pi per 6. Kamu mau dijadikan derajat atau klik, tampilkan aja pi per 6 ya. Nah memotong di titik ya, titik x sama y di pi per 6 koma 0 dari mana 0 ya, pi-nya dari 0. Mudah. Lanjut selanjutnya. Amatilah gambar berikut. Nah, persamaan grafik fungsi tersebut adalah ini sebenarnya ya tetap harus kamu gambar ya, caranya seperti yang saya jelaskan di kelas. Cuma karena ini bentuknya adalah pilihan ganda, ya siapa tahu besok juga pilihan ganda. Berarti ada cara triknya dong, ya kan? Belajar cara trik untuk mengajarkan UTPK. Nanti silakan untuk kedepannya juga akan lalu saya buatkan soal-soal UTPK, silakan dicoba dan dipelajari. Jangan lupa di subscribe. Oke, terima kasih.
Oke, persamaan grafik fungsi tersebut adalah, nah triksnya adalah kamu ambil kamu ambil titik yang ada di gambar itu. Ya, ini kan titiknya ini, gambarnya ini kan bisa toh, bisa kamu lihat titiknya, titik koordinatnya. Jadi yang melewati warna hijau ini ya, warna hijau ini, titik apa aja itu bisa. Nah, contoh ini yang gampang tapi jangan di sini. Di sini nggak tahu pasnya berapa ini, kan kita nggak tahu berapa. Ambil yang kita kira pas ketok banget. Kan di sini, oh kita ganti warna ketok. Nah di sini kan, nah, di sini mana lagi yang kita bisa? Di sini ya, mana lagi? Ini bisa, ini juga bisa, ini bisa, gitu ya. Nah ada 5 titik yang bisa kamu ambil. Nah ini bebas, kamu pilih mana aja yang kira-kira gampang untuk dicoba. Maksudnya gimana? Contoh ini ya, saya ambil 0 derajat, 2. Nah 0 derajat, 2 ini silakan kamu coba ke dalam pilihan gandanya. Contoh yang A ini, itu kan Y sama dengan setengah sin setengah X. X-nya berapa itu? 0 ya. 0 derajat. Berarti setengah sin 0 derajat. Harus ingat. Berapa sin 0 itu? Ternyata 0. Jadi dia 0. Nah ini 0. Padahal yang diminta di sini jawabannya adalah 2. Sesuai enggak? Tidak. Oh, berarti ini salah. Oke. Coba terus sampai E. Harus dicoba semua satu-satu. Makanya setengah sin 2x ya. Jadi setengah sin kali 2 kali x nya 0 berarti 0. Jadi setengah kali 0. 0 salah lagi. Oke, C sini aja ya. Jadi sama dengan setengah cos 2x. Nah, jadi setengah kali cos 2 kali 0 0. Cos 0 berapa? Iya, 1. Setengah ya. Setengah. Masih salah. Harusnya 2 bukan setengah. Berarti yang D, Y sama dengan 2 cos setengah X. Jadi 2 kali cos setengah kali 0. Ya, 0 ya. 0 ya. Cos 0 tadi 1. Oh, sudah sesuai Pak. Ini. Oke, ya, tapi jangan berhenti. Karena masih ada satu pilihan. Siapa tahu ini mungkin terbaik. Ya, jangan mudah langsung ambil seseorang. Oke, Y sama dengan 2 cos 2X. Y 2 kali cos 2 kali 0 0 ya. 2 kali 2 ya. Ternyata benar. Ada 2 jawaban yang benar. Lalu gimana Pak? Ya tak cocok. Enggak, pasti matematika bahasa caranya. Enggak ada tak cocok dan gitu ya. Caranya berarti ya ambil lagi titik selain 0,2 yang kira-kira gampang. Misalnya ini, ini derajat sama 0. Itu berapa? 180 derajat. Ya. Cuma tidak usah dicoba yang sampai 1, cukup dicoba di D atau E ya. Misalnya yang gampang itu yang di D, kita coba yang D. D sama dengan 2 kali cos setengah kali X. X nya 180 derajat. Jadi 2 kali cos setengah kali 180, 90 ya. 2 kali ya, 2 kali cos 90 itu 0. Jadi 0. Sudah sesuai nggak? Benar. Oh, jadi pilihannya adalah D. Gitu ya. Oke, lanjut saja untuk nomor selanjutnya. Kita sudah masuk ke logaritma nih. Di logaritma ini besar. Nah, sketsalah grafik fungsi Y sama dengan 2 log X ditambah 4. Nah, ini langkahnya ya tetap kita pakai titik bantu gitu ya. Titik bantu, cuma sebelum ke sini yang harus
kita pelajari lagi, ini jadi dihapus dulu ya. Yang harus kita pelajari adalah sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma itu ada sekitar 11, 12, 13 ya. Tergantung itu dipecah berapa sifat gitu. Cuma besok yang kita pakai, yang kita pelajari itu cukup sampai sifat keberapa kemarin saya sampaikan di kelas ya. Sifat 1, 2, dan 3 saja gitu ya. 3 sifat saja yang kira-kira besok dipakai, karena itu sifat dasar ya, harus bisa nih. Logaritma itu sendiri adalah, nah itu kebalikan. A log B sama dengan C itu jika hanya jika, jadi berlaku dua arah ya. A pangkat C itu juga sama dengan B. Jadi contoh ini 2 log 8 sama dengan 3 kalau 2 pangkat 3 itu juga 8 gitu. Kalau dibikin pengertian. Nah, untuk sifatnya itu yang pertama adalah kalau A log A sama dengan 1 gitu ya. Jadi oh ya, di sini tadi ini syaratnya adalah bilangan pokoknya itu tidak boleh 1 gitu ya. A log A itu sama dengan 1. Jadi kalau angkanya kembar, bilangan pokok dan bilangan logaritma ini sama, jadi nilainya 1. Contoh ya, 5 log 5 ya 1, 7 log 7 ya 1 gitu ya. Untuk sifat yang kedua adalah A log B pangkat N. Nah, ini kita bilang tadi, logaritma itu berhubungan atau saling berhubungan dengan eksponen pangkat. Jadi sifat itu juga berpengaruh di pangkatnya. Ada pangkatnya di N dikali A log B. Jadi ada ini contohnya apa? Ini logika ini tadi 2 log 8 pangkat 3. Jadi kan 2 log 8. Nah, 8 ini kamu ubah jadi 2 berpangkat. Diusahakan sama kayak ini, sama kayak bilangan pokoknya. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya berarti ada trik yang lain gitu ya. Kalau misalnya hampir 90% bisa 8, itu nanti 2 pangkat 3. Sesuai sifat yang kedua ini, jadi 3 ini bisa kita buat depan jadi 2 log 9 itu 2 log 2 sifat yang pertama tadi dia ngomong 2 log 2 itu 1, berarti 3 kali 1, 3 gitu ya. Yang ketiga A pangkat N, jadi yang ada pangkatnya itu ini harus di atas ya, tulisnya itu harus di atas. Ini kalau dua-duanya ada pangkat tulisnya adalah N per N dikali A log B gitu ya. Contohnya kayak kita ambil yang pecahan gitu ya, 1/9 misalnya ya, log 27. Nah, ini kamu bikin, karena 1/9 itu 3 pangkat 2, 9 gitu kan. Jadi karena dia pecahan, kita balik jadi 3 pangkat min 2, naik ke atas ya. Log, nah ini 3 pangkat 3. Nah, harus bisa. Boleh merubah jadi pangkat harus bisa. Kalau nggak bisa ya nggak bakal bisa ngerjain logaritma. Ini sifatnya yang ketiga. Jadi 3 dibagi min 2 kali 3 log 3 gitu ya. 3 log 3 berapa? 1. 1 kali ini ya, ini plus dibagi min, jadi min 3 per 2 gitu ya. Jadi sebenarnya logaritma gampang, cuma ya harus hafal sifat-sifatnya tadi, sifat-sifat yang harus kamu pahami ya. Mantap lah. Bismillahirrahmanirrahim. Stop dulu gitu ya. Oke, nah kembali lagi ke tadi sketsa tadi ya. Kita diminta untuk sketsa. Sketsa itu cara umumnya, cara apa ya, cara primitifnya itu pakai titik titik bantu. Nah, ini mau pakai titik bantu. Nah, ini
X sama Y. Nah, titik bantunya ini apa? Ya ini hanya titik bantu ya yang membantu kamu menggambar. Cuma yo ojo sing angel-angel. Ojo kur ngawur ngambil titiknya. Karena yo ngawur yo nanti malah menyusahkan kamu. Jadi ya harus sing gampang. Oke, nah kamu lihat ini bilangan pokoknya kan dua kan ini. Nah, bilangan pokoknya dua. Ya diusahakan X-nya itu ambil kelipatan dari dua ya. Nah, contoh ya boleh aja yang berapa seperempat gitu boleh atau langsung yang nggak usah pecahan yang apa dua gitu ya. Jadi kan 2 log 2 2 log 2 berapa? Satu ya. Satu ditambah 4 5 gitu. Bisa ya. Satu lagi kelipatan 2 ya 4 2 log 4 2 log 4 tuh berapa? 2 ya kan. Coba nanti diorek kenapa 2 log 4 itu bisa 2 ya, dicoba 2 tambah 4 itu, nah itu ya. Lanjut kelipatan lagi 8 8 berarti 2 log 8 itu 3 4 7 8 16 16 4 8 2 tambah 1 dan seterusnya. Berapa? Sebenarnya ini tidak ada aturan khusus misalkan kalau kurva itu gambar tadi memang 4 atau 5 titik ya, lebih kita pakai sistem koordinat ini cukup. Nah ya, yuk kita mulai 2,5. Ini yang kurang panjang ya. Oh, ini yang kurang panjang ya. Jadi harus dulu kita gambar yang kurang panjang. Itu berapa? Ini ya. Inilah. Oke. Ini kecilkan. Ya. Oke. Kita potong aja biar bisa terlihat. Oke, sip, mantap. 2,5 ya, 2,5 mana sih 2,5 kita mana ya 2,5 ini ya titiknya. Salah, sorry 2,5 4,6 ini 8,7 ini 16,8. Wah 7 salahnya, jadi di sini 16,8 ini terus 32,9 ini ya
kira-kira. Nah ini kan tinggal kamu hubungkan. Nah, ini dia naik lagi, gitu ya. Ini kan nanti akan mendekati ke sini nanti. Dia turun ke bawah. Ini biasanya kan grafik S1 itu bentuknya memang dia melakukan begini, gitu ya. Atau begini juga ada. Cuma dia kayak huruf C gitu ya. Kebanyakan huruf C, L gitu. Gitu ya, kira-kira. Oke lanjut ya. Biar tidak terlalu lama videonya. Oke lanjut. Diketahui fungsi fx sama dengan dikali 24x dibagi 1 min 4 x jika nilai dari f8. Jadi kita cuma disuruh mencari nilainya, cari x-nya. Ini kan 8 4 dikali 2 log 4x, berarti 4 kali 8 32. Berarti 1 min nilai seperempat kali 2 log 2 ya. Ini 20 kali 1 dibagi 1 min ketemu min plus 3/2. Ini 1 kan. Jadi 20 ditambah 1 plus 3/2. 5/2. Dari mana? Yes, dipikir sendiri. Ya, penjumlahan pecahan disamakan penyebut. Nah, itu tidak perlu diulang-ulang terus. Jadi 20 dikali 2/5. Berarti coret-coret 4 berarti 8. Jadi nilai dari F8 adalah 8. Itu lanjut. Diketahui Y sama dengan 2 log 2x jika absisnya bernilai 8. Nah, absis itu apa? Absis itu adalah nilai x ya. Kalau ordinat itu Y, berarti diminta kalau absisnya 8 itu Y-nya berapa ya. Tinggal masukin aja. 3 log T 2 kali 8 16 kurangi 7, berarti 3 log 16 kurangi 7 itu 9. 3 log 3 pangkat 2. Ini kalau udah hafal sifat-sifatnya cara saja berarti tinggal 2 gitu ya. Lanjut lagi. Grafik fungsi Y sama dengan 15 log 2x akan memotong sumbu X di titik memotong sumbu X ya kan. Syaratnya apa tadi? Ya, Y-nya 0 kan gitu. Jadi 15 log 2x itu harus 0 itu. Nah ini harus kamu tahu. Log apa sih yang bernilai 0? Nah, itu adalah log yang berpangkat 0. Ya kan? Nah, pangkat 0. Kenapa pangkat 0? Karena sesuatu di pangkatan 0 itu
nilainya adalah 1. Berarti log 1 itu 0 gitu. Berarti gampangannya 2x ini harus 1 kan itu. Jadi x itu harus 1 bagi 2. Selesai. Jadi motong di koordinat setengah 1 fungsi fx sama dengan akar 3 cos berarti trigonometri. Jika nilai maksimum dan minimum, jadi maksimum dan minimum, ya seperti tadi, saja ya, satu dan min satu. Oke, kita coba nilai maksimum, nilai minimum dari akar 3 cos ya, bilang dari 1 minimum akar 3 min 1. Nilai maksimum dari akar 3 dari 1 min 1 ini akar 3 min 1. Udah boleh. Ini bisa dikurangi, nggak bisa karena ini akar ini kan pengurangan bentuk bentuknya itu harus sama sifat jenis bentuknya. Akar sama akar, x sama x, x kuadrat sama y kuadrat dan seterusnya. Ya, terus tapi yang ditanya adalah jika nilai maksimumnya itu bernilai P dan Q, ya, jadi P itu maksimum, Q-nya itu minimum. Jadi ini yang diminta ini Q, ini yang diminta P. Ya. Maka nilai dari P kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah ini saya ambilkan dari soal UTBK tahun 2012 gitu. Sebagai latihan kalian. P kuadrat tambah Q kuadrat. Nah, tinggal masukkan. P akar 3 min 1 kuadrat ditambah min akar 3 min 1 kuadrat. Nah, ini akar 3 min 1 kuadrat. Nah, cara panjangnya ya di Polkapit. Nah, dikali pelangi gini kan. Ding 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 ding. Nah, gitu kan. Ding 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 ding. Nah, gitu. Kalau cara cepatnya yang tak ajarkan bola voli. Nah, ini dikuadratkan 3, akar 3 dikuadratkan itu akar 9. Akar 9 itu 3. Terus min 1 kuadrat itu 1. Nah, ini belum selesai. Ini semua kamu kalikan. 2 kali akar 3, 2 akar 3. 2 akar 3 dikali min 1 min 2 akar 3. Gitu ya. Nah, kalau bingung ya ini pakai manual. Nah, cuma yo biasakanlah pas 3. Ditambah min akar 3 kuadrat, min kuadrat plus akar 3 kuadrat kayak tadi, akar 9, 3. Min 1 kuadrat, ya 1. Terus kamu kalikan semua ini. 2 kali min akar 3, min 2 akar 3. Min 2 akar 3 kali min 1 plus 2 akar 3. Itu. Nah, ini ternyata sama-sama akar 3. Bisa kita hitung. Min 2 tambah 2. Oh, habis ternyata. Tinggal ini 3 tambah 1, 4. 4 tambah 1, 7. 4 tambah 3, 7. Tambah 1, 8. Gitu. 8. Angka yang romantis. 8. Kenapa romantis? Nah, karena dia tak terindah. Nah, tak terindah. Apa yang tak terindah? Rasa sayang, rasa sayang, sayang. Lanjut, tahap terakhir di fungsi logaritma dan trigonometri. Suatu antena pemancar tertulis. Wah, jangan bingung dulu. Ya kan? Tahu apa meneh kok tekan fisika. Dia memang basisnya matematika itu bisa masuk di fisika dan kimia. Ya kan? Kimia ada logaritma, di fisika ya ada gelombang, ada pemancar. Ya, bisa. Kalau insya Allah bisa matematika, fisika, kimia, insya Allah lancar. Cuma harus banyak latihan. Nah, suatu antena pemancar terus mempunyai energi sebesar 59.049
59.049. Nah, piro kuwi? Ayo digoleki. Dicari berapa sih? 49. Jadi ini tetap mesti bisa dirubah jadi 3 pangkat, cuma 3 pangkat berapa itu ya. Kita cari ya. Berapa ya? 3 kali 3 9. 9 kali 9 81. 81 3 pangkat 10 berarti. Ya, 3 pangkat 10 coba kalkulator berapa enggak ya? 3 pangkat 10. Ya, ini tadi sifat 40 ditambah 10. Ketemu, mudah sekali ya. Susahnya karena tidak terbiasa gitu ya. Silakan dipelajari kembali, dicoba diulang-ulang, dikerjakan kembali tanpa melihat caranya biar besok tidak lupa dan tidak japlak ya kan? Jadi silakan dipelajari, diusahakan berbuat jujur dan usaha sendiri, insya Allah lebih menyenangkan. Oke, sampai di sini dulu videonya. Nanti untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang transformasi. Ya, ini dibikin jadi 2 video biar tidak terlalu panjang durasinya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.